Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan beberapa penjelasan mengenai contoh-contoh soal tentang persamaan diferensial yang dimana saya akan melakukan penjelasan tiga contoh soal. Soal yang pertama yakni dalam soal 35-64 selesaikan persamaan diferensial yang diberikan dengan metode koefisien tak tentu. Di mana pada kali ini saya telah mengambil salah satu contoh soal dari soal-soal berikut, yakni soal 43, di mana di situ diketahui bahwa Y aksen pangkat 2 min Y aksen min 12Y sama dengan E pangkat 4X. Nah, diketahui bahwa pada persamaan soal ini merupakan persamaan diferensial linear non-homogen ordo 2 dengan koefisien konstan. Dari mana kita tahu? Yakni yang pertama, pada persamaan ini kita ketahui bahwa turunan tertingginya adalah ordo 2, yakni Y aksen pangkat 2. Selanjutnya, pada persamaan ini juga koefisiennya tiap turunannya yakni yang pertama 1, yang kedua min 2, dan yang ketiga adalah min 12. Dan juga jika kita lihat pada ruas kanan, hasilnya nilainya adalah bukan 0 atau juga E pangkat 4X yang dimana bisa kita sebut juga dengan non-homogen. Setelah kita mendefinisikan persamaan ini persamaan apa, lalu kita lanjut pada penyelesaian persamaan homogen. Melalui persamaan homogen ini, kita bisa ambil bagian homogen homogen pada persamaan soal di atas, yakni dengan Y aksen pangkat 2 min Y aksen min 12Y sama dengan 0. Yang dimana kita bisa menggunakan persamaan karakteristik Y R pangkat 2 min R min 12 sama dengan 0. Yang dimana persamaan R pangkat 2 min R min 12 sama dengan 0 ini bisa kita dapatkan dengan permisalan. Semisal saya tulis di sini Y sama dengan E pangkat Rx. Jika Y sama dengan E pangkat Rx, maka Y aksennya adalah R E pangkat Rx. Y aksen. Nah, untuk Y aksen pangkat 2, Y aksen 2-nya maksud saya itu R pangkat 2 X Rx pangkat Rx. Yang dimana setelah kita mendapatkan permisalan ini, kita bisa lanjut ke substitusi persamaan. Yang dimana kan disoalkan Y aksen pangkat 2. Y aksen 2 min Y aksen min 12Y. Y aksen 2 kan di sini kan R pangkat 2 E pangkat Rx. Kita langsung masukkan saja nilai yang telah kita cari seperti itu. R pangkat 2 X E pangkat Rx dikurangin Rx Re pangkat Rx kurangin 12 E pangkat Rx dan jangan lupa sama dengan 0 karena kita ingin mencari hasil. Setelah itu kita bisa lanjutkan persamaan ini, perhitungan ini di mana E pangkat Rx buka kurung R pangkat 2 min R min 12 sama dengan 0. Lalu juga R pangkat 2 min R min 12 sama dengan 0. Nah, sama saja sebenarnya hasilnya dengan R pangkat 2
min R min 12 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita buat dibagi apa itu buka kurungnya, yang dimana kita dapat di sini R min 4 dan R plus 3 dari dipecahkan dari R pangkat 2-nya, yang dimana R min 4 sama dengan 0, R sama dengan 4, R1 kita tulis R1. Lalu juga pada ini R plus 3 sama dengan 0. Pada ini kita tulis R2 sama dengan min 3 karena pindah ruas. Nah, setelah solusi umum dari bagian homogen ini selesai, sebelumnya kita juga harus menyelesaikan akarnya ini. Karena dua akar real ini berbeda, maka kita bisa tuliskan dengan YH sama dengan C1 E pangkat 4X dijumlah dengan C2 E pangkat min 3X. Setelah solusi umum dari bagian homogen ini selesai, kita bisa lanjut pada tahap kedua, yakni mengenai solusi partikular YP. Nah, kan tetap kita juga menggunakan dengan rumus yang di atas, di mana Y aksen 2 min Y aksen dikurangi 12Y sama dengan E pangkat 4X, yang dimana pada kali ini kita bisa langsung tulis YP sama dengan AE pangkat 4X, yang dimana ini sebenarnya adalah solusi dari YH sama dengan C1 E pangkat 4X tambah C2 E pangkat min 3X. Lalu kita boleh menyelesaikan menggunakan YP sama dengan AX E pangkat 4X. Nah, setelah itu kita hitung turunannya, yang dimana Y aksen P sama dengan AE 4X plus 4 AX E pangkat 4X. Dan kita juga bisa lanjut ke Y aksen 2P sama dengan 4AE pangkat 4X tambah 4AE pangkat 4X tambah 16AX E pangkat 4X. Karena di sini ada yang sama, kita bisa jumlahkan 4 ini dengan 4 ini, yakni Y aksen 2P sama dengan 8AE 4X dijumlahkan dengan 16 AX E pangkat 4X. Nah, setelah selesai, kita bisa lanjut pada tahap selanjutnya, yakni dengan Y aksen 2 min Y aksen min 12Y sama dengan E pangkat 4X, yang dimana kita bisa pisahkan persamaan ini melalui tahap metode yang seperti yang di atas ini, di mana kita bisa dapatkan yakni 8AE pangkat 4X tambah 16AX E pangkat 4X, lalu kita kurangi dengan AE pangkat 4X tambah 4AX E pangkat 4X dikurangi juga dengan 12X E pangkat 4X sama dengan E pangkat 4X. Lalu kita selesaikan pada persamaan ini dan dapatkan juga 8A min 8 dikurangi A dikalikan dengan hasilnya ini dikalikan dengan E pangkat 4X, lalu kita jumlahkan dengan 16A min 4A min 12, dan juga hasilnya dikalikan dengan X E pangkat 4X dan juga sama dengan E pangkat 4X. Nah, setelah kita menyelesaikan persamaan ini, kita dapat dapatkan nih apa hasilnya dengan 7A E pangkat 4X tambah 0X E pangkat 4X sama dengan E pangkat 4X. Setelah itu,
kita bisa dengan dapatkan bahwa di sini kita benda ruaskan, di mana 7A didapatkan adalah hasilnya 1. Lalu 7 ini pindah ruas menjadi pembagian, dibagi ke pindah ruas ke kanan, yakni 1/7. Lalu untuk nilai YP-nya sendiri, bisa kita dapatkan 1/7 X E pangkat 4X. Dan kita dapatkan dari perhitungan soal nomor 43 ini, solusi umum diferensial akhirnya adalah dengan Y sama dengan YH plus YP, maka Y adalah C1 E pangkat 4X tambah C2 E pangkat min 3X tambah 1/7 dari hasil nilai YP yang kita cari tadi, E X E pangkat 4X. Nah, karena YH tadi kita udah cari di sini kan, melalui persamaan karakteristik, kita tinggal masukkan saja di nilai sini. Yakni C1 E pangkat 4X tambah C2 E min 3X tambah 1/7 X E pangkat 4X. Nah, di mana C1 dan C2 ini adalah konstanta yang ditentukan berdasarkan kondisi di awal. Lanjut, kita masuk pada soal yang nomor 2.